What's up, Botoligan? Selamat datang ke episode ke-29 podcast Botol Weekly, di mana kita membahas isu-isu terhangat di dunia sepak bola. Nah, kali ini udah ada tamu yang mengindikasikan kita membahas apa. Karena kita nggak biasa ngomongin bola Indonesia, ketika kita mesti ngomongin bola Indonesia, kita panggil ahlinya. Maka dari itu ada orang lelaki dengan nama Twitter paling sederhana di Indonesia, cukup 4 huruf, HEDI @Hedi Novianto. What's up? Selamat datang. Dan ada juga Pangeran Siaan, CEO kita yang baru saja merilis apa? Lagu, buku. And what's it called? Can you tell us a little bit about it? Alkitab. The Big Bang Theory ya. Sama kayak kalau di belakang revisi Alkitab. Amandemen. The Big Bang Theory. And di mana bisa didapatkan? Di Kuitang. Di mana? Di Kuitang mungkin 10 tahun lagi di Kuitang kali. Enggak bisa dapat di toko buku Gramedia. Di Kinokuniya juga ada sih. Kalau di ini lebih bisnis kan. Oke, Pang, just sebelum kita masuk ke pembahasan, why should people buy this book? Kenapa? Gue juga bingung sih, karena lo bisa baca online sebenarnya itu. Ya, masih penerbitnya apa? Penerbitnya ada lah, penerbitnya keren. Oh, Alex Media Company itu keren. Okay. Enggak, cuma kalau tanya kenapa, ya anggap aja lah souvenir lah gitu, memorabilia. Oke. Gitu. Okay. So let's go down the topic Indonesia. Di Indonesia ada 3 timnas. Ada timnas U23. Semua ada timnas. Gue manggilnya timnas senior H-5 tahun. Which nama lainnya timnas U19. Di mana anomalinya adalah kita adalah negara yang gila bola dan dibandingkan negara lain, kayaknya proporsi perhatian kita terhadap sebagai fans bola terhadap tim U19 itu sedikit lebih besar daripada fans di negara lain gitu. Gue nggak tahu misalnya orang Brazil itu berapa banyak yang nge-follow U19-nya. But anyway, ini adalah mungkin timnas kita yang paling berprestasi. Kemarin sudah menang Piala AFF yang U19 sama sudah lolos ke putaran final Piala Asia U19 atau U13, di mana belum lama ini ada undian dan kita masuk ke grup B. Indonesia bersama Uzbekistan. Grup G. Oh, Grup B. Lu ngasih gue info yang salah. Editornya di luar Indonesia, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, sama Australia. So, pertanyaan pertama, sebelum masuk, dan coach kita Indra Syafri itu kan dia sangat ballsy kan. Dia sama BTN sudah targetnya masuk semifinal, dia lolos ke Piala Dunia U20 di Spanyol tahun depan. So, mungkin pertama-tama pertanyaannya ke ini Selandia Baru deh tuh. Selandia Baru. Oke, New Zealand oke. Dengan kemarin abis tur di Timur Tengah, 3 kali menang, sekali kalah, sekali imbang. Kondisi timnas kita gimana sih? Hamil 6 bulan sebelum Myanmar. Ya kalau kondisi pasti bagus. Kondisi oke gitu ya. Maksudnya dari semua level timnas kita, ini bagus. Tapi kan masalahnya ya namanya juga masih friendly gitu ya, masih dalam masa persiapan, nggak bisa dihitung gitu loh, nggak bisa dihitung bahkan yang kualifikasi pun itu juga belum tentu bisa dihitung gitu, karena semuanya tetap yang paling penting kan putaran final, kita belum tahu. Final. Nah kira-kira apa sih yang dalam 6 bulan ke depan yang harus dibenahi sampai putaran final nanti? Ya paling nggak kan sebenarnya. Oke, misalnya tadi nggak bisa dihitung, tapi kan paling nggak itu ada catatan itu yang mesti dibenerin. Jadi misalnya kita belum tahu Indra Syafri misalnya punya berapa banyak rencana gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu. Yang kita lihat kan selalu misalnya kalau dalam build up serangan ya selalu dari sayap nanti panorternya di sayap, kemudian bolanya diagonal dihajar sama Evan Dimas misalnya kayak gitu terus itu kan template-nya selalu itu. Apakah ada rencana lain yang belum dia keluarkan di pertandingan persahabatan yang kita nggak tahu. Meninjau oposisi di grup B ya, Indonesia, Uzbekistan, Uni Emirat, sama Australia. Ini bukan grup yang mudah. Tapi kalau kita lihat peta kekuatannya, kira-kira lawan yang paling harus diwaspadai sama Indonesia siapa? Iya, kalau kita lihat kekuatan lawannya,
kayak gini aja deh, kita mengacu ke timnas senior ini. Yeah. Di timnas senior sih, kalau misalnya Indonesia ketemu sama mereka sih udah pasti nggak ada harapan sebenarnya. Udah pasti nggak ada harapan. Yeah. Tapi kan timnas under 19 kita ini lebih bagus ya timnas senior ya kan, bisa bilang gitu. Bahkan bisa juara AFF yang belum pernah dicapai oleh timnas seniornya. Kan ada 2 semifinalis dari kejuaraan yang lalu ya. Piala Asia itu si Uni Emirat Arab sama. Jadi yang lalu itu semifinalnya adalah Australia masuk semifinal. Kemudian Uzbekistan ya. Sama Australia berarti, yes. Ya sih. Jadi memang iya. Cuman kalau kita lihat kekuatan Indonesia ini kan bisa nggak sih kita bilang bahwa dia udah teruji lawan-lawan yang hebat gitu? Kalau menurut gue sih belum ya. Belum. Ini yang menarik adalah juara bertahan. Oke, ini susah kalau kita ngomongin U19 20 karena timnya selalu berubah kan. Iya. Tim Korea yang main sekarang sama tim Korea yang main juara. Iya, juara kemarin itu beda. Tapi kan timnas kita menang. Tapi dia juara terbanyak. Juaranya Korea ya. So kita bisa anggap dia termasuk tim yang top. Iya, levelnya ya. Nah, tapi kita waktu kualifikasi kemarin kita menang lawan tim Korea gitu loh. Nah, apakah dengan kemenangan tersebut kita bisa bilang kalau iya lawan-lawan grup ini tangguh, tapi itu bukan alasan kita untuk terlalu takut? Saya nggak takut sih harus gitu, tapi paling nggak walaupun itu belum bisa jadi hitungan, belum bisa jadi kunci, tapi paling nggak itu kan memberi memberi harapan, memberi modal mental yang bagus gitu ketimbang kalau hasilnya buruk. Kalau hasil bagus kan paling nggak jadi ada cadangan. Udah pernah ngalahin Korea gitu misalnya. Walaupun ngalahin Koreanya juga dengan tanda kutip gitu ya, dengan situasi yang memang menguntungkan Indonesia di kandang kemudian lapangan sempat banjir gitu kan. Tapi pasti sedikit banyak pasti akan memberi modal mental lah, paling nggak bahwa oke, sekarang gue bisa gitu lawan tim-tim yang lebih kuat dari Indonesia karena gitu. Ini kan kita kan main di Myanmar ya, kita nggak main di Indonesia lagi ya. Dan sebagian besar pertandingan timnas U19 di mana mereka sangat gemilang, happens on Indonesian soil gitu kan. Nah, going to Myanmar, what is kelebihan timnas Indonesia U19 dibanding dengan these other 3 teams? Kelebihannya kalau kita bandingkan secara tadi udah sebutin sama Mas Hedi, secara taktik emang lebih baik lah dibanding timnas senior, lebih rapi permainannya, stamina-nya juga ya slightly better ya. Dan bagaimana taktiknya Indra Syafri selama kita lihat cukup atraktif untuk lihat, walaupun tadi juga ada disebutkan Mas Hedi, kalau misalnya plan A-nya nggak jalan, plan B-nya kayak gimana gitu. Itu iya. Kalau kita lihat hampir semua gol-golnya timnas under 19 itu dari skema yang rapi sih, bukan terjadi kebetulan gitu. Bukan karena bukan karena kesalahan back atau gol hoki-hokian atau apa good offense. Iya, good offense gitu. Nah, pertandingan pertamanya menurut gue baru akan menggambarkan kira-kira kekuatannya timnas under 19 kita dibandingkan yang lain nanti bagaimana gitu. Apalagi kalau misalnya nanti keadaannya main di negara orang dan dalam situasi tertekan misalnya tertinggal gol cepat gitu misalnya, kan mentalnya baru akan bicara, kekuatannya bicara di sana gitu. Jadi gue sih masih akan nunggu sampai nanti turnamennya dimulai sih. So itu bagi judgement. Mas Hedi, kan yang menarik tentang U19 ini adalah kebanyakan pemainnya, bahkan di semuanya ini bukan pemain yang main di level klub, nggak main di ESL. Oleh karena itu persiapan selama 6 bulan ini, siapa aja yang bakal jadi lawan uji coba ini penting. Nah, Mei ini kalau nggak salah Liverpool U18, dan kalau nggak salah in the coming months ada turnamen di Eropa, gue lupa namanya apa. Ya, dia ikut yang di Spanyol. Ya, Spanyol ya. Kira-kira sejauh mana itu akan menguntungkan kita dalam mempersiapkan di Myanmar nanti? Ya buat tim yang pemainnya nggak main reguler di klub, setiap pekan roadshow kayak gini mau nggak mau dan memang problem buat Indonesia yang kompetisinya nggak jalan reguler. ESL aja play post terus kan nggak ada pemilu. Jadi kayaknya emang harus begini sih, walaupun banyak orang bilang ya ada beberapa catatan di balik itu. Oke, kembali ke poin target dari Lanyala. Anyway, lu tanya oke. Dan Cuk.
Semifinal itu target yang realistik atau enggak apa? Gue sih pengen banget timnas under 19 ini untuk walaupun mungkin nanti enggak memenuhi harapan, tapi untuk memberikan sesuatu yang membanggakan bagi rakyat Indonesia yang sudah dalam konteks sepak bola saya menderita sekian lama. Semifinal ataupun kalau buat gue ya, kalaupun nggak masuk ke 4 besar gitu, gue rasa kita bisa menerima apa penghasilan nanti gitu. Okay. Gue rasa nggak akan ada ini timnasnya katro banget sih kayak gitu. Gue rasa nggak akan ada kayak gitu. Ini juga jadi dilema juga sih, karena kalau nanti timnasnya masuk ke semifinal 4 besar berprestasi kan semakin banyak lagi pihak-pihak yang mau memeras gitu kan. Oh ini juara nih, luar biasa kayak gitu. Tapi kalau ditanya harapan gue sih baik secara realistis dan secara optimis, ya why not? Nanya sama ke Bung Hedi, last question, apakah timnas U19 akan mencapai target ini atau enggak? Jangan main aman. Gue nggak bisa nilainya, tapi paling nggak gue mau lihat mereka lolos dulu lah. Dari grup ya. Gue pengen tahu itu karena kelihatannya sih ini bukan grup neraka gitu ya. Yeah. Orang-orang bilang selamat kita nggak. Jepang Korea tuh di kacau grup. Selamat gitu ya. Vietnam akhirnya yang ikut situ kan. Tapi asal tahu aja nih grup ini ngeri loh. Jadi Uzbekistan itu pernah juara, ya kan, AFC. Kemudian musim tahun sebelumnya 2012 semifinal. Australia itu nggak pernah mencapai perempat final, termasuk 2012 semifinal. Uni Emirat Arab itu pemain Uni Emirat Arab 3 kali itu dia dapat penghargaan. Kelihatannya emang low profile ya, waktu Indonesia ke sana pun mereka kalah gitu ya. Kelihatannya low profile, tapi Uni Emirat Arab ini pemain mudanya selalu dapat award. Dia punya 3 pemain tahun 2008, 2003, 2000. Ada 3 kali pemainnya dapat award gitu. Dan itu pemain U20 yang pasti dapat. So pada intinya lawan-lawan kita patut disegani. Enggak bisa. Jadi ini 3 tim ini memang lolos terus ke U20. Yes. So mesti disegani kan. Dan hal yang sulit sebenarnya saat memprediksi bagaimana kiprah kita nanti adalah kita juga nggak tahu sebenarnya lawan yang mainnya kayak gimana kan. Itu. Jadi kita nggak tahu kira-kira selama ini tim Uzbek under 20 yang cowok-cowoknya, kalau cewek-cewek under 20 di Alexis kita tahu bagaimana performanya. Kalau yang under 20 tim bolanya kita nggak tahu kayak gimana kan. Jadi saat kita mau ngebandingin juga sama kayak Australia juga, kita nggak punya gambaran komplitnya kayak gimana. Gua harap sih Indra Syafri dan staff pelatih under 19 sih punya ini ya, punya tape permainan mereka ya. Katanya Indra Syafri akan mengirimkan tim HPU-nya untuk ke Uzbek sih. Dia paling buta kekuatan Uzbek katanya. Semoga nggak terdistraksi. Dan Uzbek dan Australia itu kalau pemain di U20 juga mari man. Oke, so diseganin, patut seganin, tapi kita cukup. Ya paling nggak buat gue sih timnas jaga jaga mentalnya aja kan. Mental. Oke, Pange, one final shot gue kasih ke lo di Myanmar. Apakah akan ada Indonesia away days? Ya kalau orang-orang yang bilang mau pergi nggak pada bacot doang sih pergi sih. Kalau gue sih kayak bakal pergi, tergantung lain mau ngikut apa enggak. Myanmar bisa ketemu jutaan militer kayaknya banyak yang jalan walaupun harus pakai visa sekarang ya. Pakai visa tapi bisa on arrival sih. Oke, demikian Botol di Guns podcast kita soal prospek Garuda Muda yang ingin mengincar lolos ke tingkat dunia. Lawannya patut diseganin, tapi kita harus optimistis. Dan Pange sudah mengajak buat lo yang selama ini bacot, udah saatnya lo jangan bacot dan saatnya lo ikut ke Myanmar. So see you guys di part 2 podcast dimana kita ngomong soal big match Liga Inggris kemarin.